dari perangkat desa dan perangkat kewilayahan. Kepala dusun itu disebut sebagai perangkat kewilayahan. Itu 100% dari itu sudah ada di dalam PP 11, silakan mendownload untuk melihat. Tetapi kembali kepada ketersediaan anggaran, mau tidak mau kita, yang tadi saya bilang, kita membuat simulasi dengan perhitungan variabel luas wilayah, luas jumlah dusun dan lain-lain, itu yang kita mendapat angka representasi untuk semua kabupaten itu kita buat sama. Nah ini kalau memang ke depan, ya mudah-mudahan di kepemimpinan baru ini kita ada alokasi dana untuk DAU terhadap ADD itu besar, ya kita ikuti PP 11 itu perintah sebenarnya. Tetapi ya kalau kita mengamanatkan itu berarti kegiatan lain tidak ada di desa ini. Jadi untuk sementara kita merujuk pada Perbuk dulu. Perbuknya sementara sudah di bagian hukum untuk disahkan oleh Pak Bupati. Angkanya yang sekali sudah sebarkan lewat grup untuk para kepala desa untuk menyesuaikan dengan lampiran dari Perbuk itu. Jadi jawaban saya untuk itu. Yang berikut saya ingin tambahkan memang terkait dengan BUMDes. Ini penyertaan modal termasuk besar, tetapi bahwa kami di tim asistensi kalau mau mengakomodir berarti harus ada rencana anggaran biayanya untuk apa. Kalau tidak kami tidak sah. Jadi komitmen kami di dalam tim asistensi APBDes, sehingga nanti hari ini saya tidak tahu ya pengurus BUMDes yang lama masih hidup atau mati suri, ya bisa dilakukan peremajaan pengurus. Ya artinya dibuatkan peremajaan pengurus boleh di forum resmi ini, silakan kita bersepakat untuk melakukan peremajaan terhadap pengurus BUMDes. Tentu nanti sementara akan dipandu oleh Pak Koordinator Tenaga Ahli, karena kriteria-kriteria menjadi pengurus BUMDes ini kan bukan angka taruh. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Kebetulan dulu saya membidang itu, saya kepala bidang UM, baru pindah ke kepala bidang PMS. Jadi dulu saya ngurus BUMDes itu. Jadi nanti sebentar lebih teknis dijelaskan oleh Pak Dani. Tapi bahwa pengurus ini bagian terpenting dan RAP untuk kami bisa mensahkan APBDes ini. Kalau RAP-nya ada, sehingga menjadi dasar kemudian hari kami juga diperiksa, bukan Bapak Muhammad Desa saja, terkait dengan desa-desa yang tidak beres ini. Saya juga nanti ke depan mungkin ada masalah di kejaksaan, saya dipanggil sebagai saksi. Jadi saya tidak main-main. Jadi mau terima gaji PPD maupun perangkat SPJ 2020 tidak masuk, saya tidak kasih rekomendasi. Ini saya omong memang, biar Agus Koli, saya staff, saya tidak akan kasih. Saya tidak main-main karena kamu baik, BPK gigi saya selama 1 minggu lalu ini, kok ini kenapa, wah ini desa yang pakai uang saya yang kena. Ya tapi ya namanya kami fungsi pengendalian pengawasan, ya mau tidak mau, tapi itu kami juga tekan juga. Jadi kalau mau diurus gaji orang SPJ tidak bawa, ya saya tidak akan layani, supaya jelas. Karena penyelenggara pemerintahan yang lalu itu kan tahun anggaran itu kan banyak untuk bidang 5 untuk penanganan BLT. Jadi SPJ-nya susah. BLT ini kan orang terima tanda tangan. Saya heran, kok bisa terlambat desa-desa itu. Saya juga tahun lalu jadi pejabat, tapi saya sudah mundur di bulan Maret karena memang membagi tugasnya saya tidak mampu. Mau urus 127 desa, diurus tambah 1 desa, tambah Bu Ira kalau itu. Jadi baru saya harus diburu harus jalan jauh, waduh. Tapi saya SPJ-nya duluan. Karena begini, SPJ ini ketika desa melakukan penginputan di OPAM untuk SPJ itu secepatnya, ada namanya afirmasi kinerja. Jadi dia bisa dapat bonus 280-an juta bagi 18 desa yang tercepat menyampaikan SPJ. 18 atau 13 kalau tidak salah untuk Kabupaten Melaka. 13. Kalau dia cepat melakukan pertanggungjawaban lewat aplikasi OPAM itu, kita input semua yang sudah dibelanjakan, kuitasinya, dia rewardnya itu untuk 13 desa di Kabupaten Melaka dapat 280. Tahun ini ada 13 desa, lumayan 280 tambah sekarang 700 lebih, bisa 1 M untuk untuk Meltroi ya. Jadi ini motivasi saya sewaktu kami safari keliling di beberapa kecamatan untuk asistensi APBDes 2021 itu saya sudah sampaikan juga. Secepatnya bendahara dengan
ke sekretaris, artinya yang urusan kaur keuangan segera untuk melakukan penginputan di aplikasi sehingga siapa tahu Meotroid menjadi yang terbaik dari 13. Lumayan 280 sekian juta ini kan Bapak dengan BPD bisa merencanakan 289 besar bisa pakai untuk pengembangan BUMDes. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak PLT ini kan ada beberapa unit usaha yang akan dibangun. Di dalam pembentukan unit usaha itu harus ada kajian potensi yang di Meotro ini apa-apa. Jangan kita buat unit usaha tapi potensi di Nurobo tidak ada, di Meotro tidak, di Meotro tidak ada. Nanti uang itu mau pakai bikin apa? Nah ini nanti sebatas teknis oleh Pak Dhani akan menjelaskan, karena sebenarnya itu butuh waktu 1 hari khusus untuk kita membuat reaksi untuk bagaimana merencanakan umpama pengelolaan air bersih BUMDes, mengelola mungkin lewat dana penyertaan itu kita siapkan meteran untuk masuk ke rumah-rumah, tapi kita melakukan iuran itu kan harus seperti itu. Nah itu model kalau pengelolaan air bersih contohnya seperti itu, untuk atau beli hasil gabah daripada rentenir atau apa yang dapat ya BUMDes ambil alih. Kalau orang yang lain beli dengan 3.000 BUMDes 4.000 untung tipis, tapi bagaimana masyarakat diselamatkan dari hal-hal itu coba dipikirkan, sedikit gagasan saja. Saya di harga kaya itu saya suruh tahun ini sediakan penyertaan modal sekian untuk beli gabah dari masyarakat, kumpulkan nanti giling dari padi baru jual. Lumayan, untung tidak perlu besar, tapi masyarakat itu tidak dipermainkan oleh istilah tengkulak atau apa-apa ya. Ini harus dipikirkan cara berpikir untuk bagaimana pengembangan BUMDesnya seperti itu. Ya saya pikir ini beberapa hal untuk menjawab itu, tapi untuk masukkan kaitan dengan BUMDes karena saya lihat penyertaan modalnya lumayan. Oke, itu saja saya kembalikan Pak Ketua.